Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Audrizain, NPM 2212110135. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Riset Manajemen Keuangan. Pada tugas kali ini, saya mengangkat judul tentang pengaruh Carbon Emission Disclosure, Eco-Efficiency, dan Green Innovation terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Saya akan membahas beberapa bab. Bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang ada dalam perusahaan dan dirumuskan ke dalam perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan. Kemudian, bab 2 landasan teori. Bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 3, metode analisis. Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan di dalam penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, operasional variabel, teknik analisis data, mode analisis data, dan pengujian hipotesis. Nilai perusahaan merupakan sebuah keberhasilan perusahaan yang terlihat dari harga saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. Ketika harga saham naik, demikian juga dengan nilai perusahaan yang ikut merangkak naik. Sektor energi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapat oleh CNBC Indonesia tahun 2023, kinerja sektor energi turun sebesar minus 25%, diikuti oleh sektor industri dan transportasi. Ini disebabkan oleh inflasi akibat pelonggaran mata uang. Faktor lain penurunan nilai perusahaan adalah pengungkapan terkait emisi karbon, yang memperlihatkan suatu perusahaan berkontribusi dan berdampak dalam pemanasan global, serta green innovation sebagai pengurangan penggunaan energi. Dan eco-efficiency merupakan sistem pengelolaan lingkungan yang berfungsi untuk mengawasi dampak lingkungan yang dilihat dari kepemilikan ISO 1401. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana carbon emission disclosure, eco-efficiency, dan green innovation berpengaruh terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor energi. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh signifikan carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan? Kemudian, apakah terdapat pengaruh signifikan green innovation terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh signifikan eco-efficiency terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana carbon emission disclosure, ekonomi efisiensi, dan green innovation berpengaruh terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor energi. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk menganalisis pengaruh eco-efficiency terhadap nilai perusahaan, kemudian untuk menganalisis pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Manfaat akademis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memperluas literatur pendidikan, khususnya terkait perusahaan sektor energi, dengan menganalisis dampak dari pengungkapan carbon emission disclosure, green innovation, eco-efficiency terhadap nilai perusahaan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Penelitian ini menawarkan arahan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis terutama carbon emission disclosure, green innovation, eco-efficiency. Studi ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan bisa menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Manfaat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan aturan yang mendukung keberlangsungan carbon emission disclosure, green innovation, eco-efficiency di sektor energi. Landasan teori. Teori stakeholder. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus kepada kepentingannya sendiri, melainkan juga berkontribusi pada pemangku kepentingan lainnya. Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan tergantung pada dukungan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan bertujuan untuk memperoleh legitimasi. Teori pemangku kepentingan ini atau stakeholder dapat diimplementasikan melalui penerapan strategi ramah lingkungan dalam suatu perusahaan untuk memperlihatkan citra kinerja lingkungan suatu perusahaan. Kemudian, teori legitimasi.
Teori legitimasi mengatakan bahwa sebuah organisasi dapat bertahan dan berkembang dengan mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Dalam teori legitimasi, terhadap sebuah kontrak sosial yang mendorong agar semua kegiatan perusahaan dapat diterima secara sosial oleh pihak luar maupun sebaliknya. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Teori legitimasi fokus pada sektor yang memiliki potensi besar sebagai penghasil emisi gas rumah kaca untuk mengesahkan aktivitas tersebut, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Selanjutnya, landasan teori untuk nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah suatu rasio yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang dapat terlihat melalui harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan itu, yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham. Selaras dengan penelitian Rohman tahun 2022 mengatakan bahwa nilai suatu perusahaan merupakan perbandingan nilai pasar yang mencerminkan situasi yang ada di pasar. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan mengenai kondisi pelaksanaan yang akan dilakukan dan efeknya yang akan dirasakan di masa depan. Indikator pengukuran nilai perusahaan pada penelitian kali ini menggunakan Tobinsky. Kemudian Carbon Emission Disclosure. Carbon Emission Disclosure merupakan bentuk laporan yang menilai jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, serta menetapkan target dalam upaya pengurangannya. Dilansir dari Lindungi Hutan Official tahun 2023, Carbon Emission Disclosure merupakan bentuk pelaporan yang menilai jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, serta penetapan target dalam upaya pengurangannya. Indikator studi ini memanfaatkan sebuah daftar periksa untuk mengukur pengungkapan emisi karbon yang dikembangkan oleh Choi 2013. Terdapat 18 elemen pengungkapan dalam daftar periksa ini yang dikembangkan oleh Choi tahun 2013. Yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, dan kategori tersebut mencakup risiko dan kesempatan terkait perubahan iklim, laporan emisi gas rumah kaca, dan juga konsumsi energi. Ekoefisiensi merupakan konsep krusial dalam usaha perusahaan untuk melestarikan lingkungan. Ide ini mencakup tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan mereka. Secara umum, istilah efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan hasil maksimum dengan sumber daya yang minim. Perusahaan yang menjaga keseimbangan lingkungan juga memastikan keberlangsungan aktivitasnya. Apabila sebuah usaha melakukan tindakan untuk memperbaiki aspek sosial atau lingkungan, usaha tersebut dapat menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar. Indikator variabel ini menggunakan variabel dummy perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISO 1401 diberikan skor 1, sementara perusahaan yang belum memilikinya diberi skor 0. Green Innovation. Green Innovation merupakan inovasi yang berkaitan dengan produk atau metode yang tidak merusak lingkungan, perancangan produk yang ramah lingkungan, atau pengelolaan lingkungan pada tingkat perusahaan. Green Innovation adalah suatu kemajuan baru yang mencakup berbagai metode, teknik, praktik, dan sistem produksi yang dirancang untuk meminimalkan dampak buruk terhadap alam. Green Innovation berfokus pada pengembangan solusi yang dapat dipertahankan dengan cara meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan dan energi dalam proses produksi. Indikator pengukur Green Innovation yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item pengungkapan. Kerangka berpikir. Bisa kita lihat di sini gambar kerangka berpikir Carbon Emission Disclosure, Ekoefisiensi, Green Innovation terhadap nilai perusahaan. Pengembangan hipotesis. Pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan cenderung berusaha mendapatkan pengakuan dari lingkungan di sekitar mereka yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Salah satu cara untuk memperoleh legitimasi tersebut adalah dengan menyampaikan informasi tentang kegiatan operasi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan.
Perusahaan yang telah berhasil mendapatkan legitimasi biasanya akan memperbaiki citra dan reputasinya di hadapan para stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai total perusahaan. Selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Damas et al. 2021 yang menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon berdampak positif yang signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Maka bisa ditarik hipotesis 1, carbon emission disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh efisiensi terhadap nilai perusahaan. Ekoefisiensi merupakan ide yang berhubungan dengan pembentukan nilai ekonomi dengan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Perusahaan yang mampu menurunkan biaya operasional lewat penghematan sumber daya dengan mengimplementasikan praktik ekoefisiensi, perusahaan mampu menurunkan biaya operasional lewat penghematan sumber daya, serta dapat meningkatkan citra mereka di hadapan konsumen dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Seperti halnya tadi, kepemilikan sertifikat ISO 1401 menandakan bahwa suatu perusahaan tergolong ke dalam kategori perusahaan yang ramah lingkungan dan efisien secara ekologis. Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Damas et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa ekoefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu dapat ditarik hipotesis 2, ekoefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan. Nilai suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh green innovation yang dilakukan. Perusahaan yang menerapkan green innovation dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan, menarik lebih banyak konsumen, serta meningkatkan laba mereka. Berdasarkan teori legitimasi, green innovation memberi perusahaan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui penerbitan tahunan. Kinerja lingkungan yang lebih baik pada sebuah perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan itu sehingga banyak investor merasa tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa green innovation berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha di sektor yang membutuhkan banyak energi. Maka dari itu, dapat ditarik hipotesis 3, green innovation berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kita sampai kepada bab terakhir, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Sumber data ini berasal dari pihak pertama seperti responden atau informan yang memiliki terkaitan dengan variabel yang diteliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner. Kemudian, data sekunder. Data sekunder merupakan informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui pihak ketiga atau sumber yang telah tersedia sebelumnya. Artinya, data tersebut tidak dihimpun langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumentasi atau publikasi yang telah disusun oleh pihak lain. Nah, sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, laporan keuangan perusahaan, maupun data statistik seperti sensus yang sudah disediakan oleh lembaga pemerintah. Nah, dalam penelitian kali ini, semua data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder memiliki sejumlah manfaat, seperti ketersediaannya yang sudah ada, kemudahan mengakses, serta menghabiskan waktu dan dana yang cenderung lebih sedikit dibandingkan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kemungkinan ketidakakuratan dan ketidaksesuaian dengan sasaran penelitian yang diteliti. Nah, di samping itu juga, jika terdapat kesalahan pada sumber data atau data telah usang atau tidak relevan, hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus menilai kevalitan data sekunder sebelum memanfaatkan dalam penelitiannya. Mode pengumpulan data. Mode pengumpulan data juga dibagi menjadi dua, yakni studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur
diaplikasikan dengan meneliti dan mengevaluasi berbagai referensi akademik, mulai dari buku, artikel, jurnal lokal maupun internasional. Nah, tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memperkuat dasar teori, menyusun kerangka pemikiran, serta menentukan indikator untuk mengukur setiap variabel yang ada di dalam penelitian. Referensi-referensi tersebut bisa diperoleh melalui perpustakaan digital, repositori kampus kalian, Google Scholar, Science Direct, dan portal jurnal ilmiah lainnya. Kemudian, dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan informasi yang diperlukan berdasarkan data yang sudah ada. Tujuan penggunaan teknik dokumentasi adalah untuk melengkapi informasi yang didapat dari observasi dan wawancara yang sebelumnya dilakukan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi di dalam suatu penelitian mendefinisikan sebagai seluruh subjek dan objek atau unit analisis yang memiliki karakteristik serta unsur-unsur khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk keperluan pengamatan dan pengumpulan data. Nah, populasi meliputi semua elemen yang berkaitan dengan topik penelitian dan menjadi dasar untuk generalisasi hasil yang dicapai. Maknanya, populasi merupakan sekumpulan individu atau kelompok yang menjadi fokus studi karena dinilai mampu menyajikan informasi yang diperlukan guna menjawab masalah dalam penelitian. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian atau representasi dari populasi itu sendiri. Uji validitas. Uji validitas adalah alat untuk menilai apakah suatu instrumen penelitian dapat dianggap sah. Instrumen yang valid adalah alat yang akurat dan teliti dalam mengukur tujuan penelitian. Validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh instrumen penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas mengukur tingkat kestabilan hasil yang diperoleh dari suatu instrumen apabila digunakan secara berulang pada objek atau variabel yang sama. Uji ini dilakukan menggunakan IBM SPSS dengan menguji Cronchbatch alpha. Jika nilai Cronchbatch alpha melebihi 0,60, maka instrumen dikategorikan memiliki reliable yang baik. Sebaliknya, apabila nilai Cronchbatch alpha berada di bawah 0,60, maka instrumen dikategorikan tidak reliable. Kemudian ada uji normalitas, menyatakan sejauh mana variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Melakukan uji normalitas sangat penting karena beberapa penguji statistik seperti uji T dan uji F menganggap bahwa residual mengikuti distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang residualnya berdistribusi normal. Apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data terdistribusi bersifat normal. Dan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data terdistribusi bersifat tidak normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini sangat penting dalam model regresi yang berkualitas. Variabel-variabel independen seharusnya tidak saling berhubungan. Apabila terdapat hubungan yang kuat di antara variabel independen, maka akan muncul multikolinearitas yang bisa mengganggu kestabilan dan keakuratan estimasi koefisiensi regresi. Kita masuk pada analisis linier berganda. Regresi linier berganda merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh simultan terhadap variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasikan seberapa besar peran masing-masing variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Uji T digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan pendekatan analisis regresi data panel. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menganalisis pengaruh carbon emission disclosure, ekoefisiensi, serta green innovation terhadap nilai perusahaan. Pengujian ini juga berfungsi untuk mengetahui sejauh mana peran setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Apabila nilai signifikansinya
uji T lebih kecil dari 0,5, maka variabel independen tersebut dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan semakin menjadi perhatian penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Perusahaan sektor energi sebagai salah satu penyumbang utama emisi karbon dituntut untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pengungkapan emisi karbon, penerapan konsep ekoefisiensi, serta pengembangan green innovation bukan hanya menjadi bagian dari kewajiban regulasi, tetapi juga strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Nabila Audrezain, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.